Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah kita melanjutkan mata kuliah Ulumul Quran pada pekan kali ini ya. Kita lanjut presentasi dan diskusi kelompok berikutnya. Hari ini yang presentasi siapa? Kelompok 4. Siva. Iya Pak, saya izin share screen ya Pak. Ya, silahkan Bapak serahkan waktunya pada kelompok 4 ya Siva ya, dan kawan-kawan. Silahkan langsung presentasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang pertama Pak Irwanto selaku dosen mata kuliah Ulum Quran serta teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 4 untuk menyampaikan presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dari anggota dari kelompok 4. Suaranya nggak ada ini. Halo? Dengar nggak? Apakah suara saya terdengar ya Pak? Tadi terdengar Sudah. tidak ya Pak? Tadi di mute ya? Nggak tahu Pak. Ya, saya mulai dari awal lagi saja ya Pak. Ya. Ya. Baik. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Irwanto selaku dosen mata kuliah Ulum Quran serta kepada teman-teman mahasiswa pendidikan kimia angkatan 2021 yang telah hadir pada pagi hari ini. Di sini saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Syifa Az-Zahro dengan NIM 21104060011. Kemudian ada Fira Widiawati dengan NIM 21104060012 serta saya sendiri yaitu Safira Afifah Sabrina dengan NIM 21104060014. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkanlah kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok kami mengenai ruang lingkup ilmu-ilmu Al-Quran. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja pembacaan materi yang pertama, yaitu mengenai definisi ilmu Al-Quran. Saya serahkan kepada rekan saya, Syifa Az-Zahro. Saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Untuk pendahuluan presentasi kali ini, saya akan membacakan definisi dari ilmu Al-Quran itu sendiri. Ulumul Quran atau ilmu Al-Quran ini berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dua kata, yaitu ulumul dan Al-Quran. Kata ulumul ini secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata ilmu, yang berasal dari kata alimah yang ilmu. Ilman. Ilmu merupakan bentuk masdar yang artinya pengetahuan dan pemahaman. Maksud pengetahuan ini sesuai dengan makna dasarnya, yaitu al-fahmu wa al-idrak, pemahaman dan pengetahuan. Kemudian pengertiannya dikembangkan
pada berbagai masalah yang beragam dengan standar ilmiah. Kata ilm di sini juga berarti idrok al-syai'i bihaqikoti, yang artinya mengetahui dengan sebenarnya. Sedang Al-Quran secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yang merupakan isim masdar yang artinya bacaan. Menurut sebagian ulama berpendapat bahwa walaupun Al-Quran ini merupakan masdar, namun Al-Quran bermakna maf'ul. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat yang di dalamnya terkandung bacaan dan isinya yang menarik untuk dijadikan studi sehingga melahirkan berbagai macam pengetahuan, di antaranya adalah ulumul Quran. Nah, jika digabungkan, kata ulumul dengan Al-Quran memperlihatkan adanya penjelasan tentang jenis-jenis ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Al-Quran. Ilmu yang bersangkutan dengan pembelaan tentang keberadaan Al-Quran dan permasalahannya, kebenaran dengan proses hukum yang terkandung di dalamnya, berkenaan dengan penjelasan bentuk mufradat dan lafal Al-Quran. Al-Quran sebagai way of life tentunya memahami dinamika kehidupan, kemasyarakatan, hukum pidana, dan sebagainya. Abdurrahman mengemukakan bahwa ulum Quran mempunyai arti sebagai, yaitu arti idlofi dan istilah. Secara idlofi, kata ulum diidlofahkan kepada kata Quran, maka mempunyai pengertian yang sangat luas sekali, yaitu segala ilmu yang relevansinya dengan Al-Quran. Secara istilah, pengertian ulum Quran lebih menekankan pada ilmu-ilmu yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi Qur'annya atau segi hidayah dan ijaznya. Dengan demikian, ulumul Quran menekankan pada konteks diniyah dan hal-hal yang terkandung dalam kitab suci tersebut. Berdasarkan pengertian secara etimologis dan istilah yang telah dipaparkan, maka ulumul Quran ini memiliki makna ganda, yaitu makna idofi dan makna alam. Berikut penjelasannya. Makna idofi ini merupakan penggabungan kata ulum Quran dengan kata Al-Quran yang menunjukkan arti yang sangat luas, meliputi semua unsur dalam Al-Quran itu sendiri, meliputi ilmu dunia, kaunnya. Nah, itu yang dimaksud dengan makna idofi. Hal ini memiliki potensi ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Al-Quran, ilmu yang bersangkutan dengan pembelaan keberadaan dan masalahnya, dikenal dengan atas hukum, ataupun dengan mufradat lafal Al-Quran, lalu dengan pandangan hidup dalam menjalani dinamika kehidupan, hukum, dan sebagainya. Sedangkan dalam aspek makna alam, itu ditransformasikan ke dalam makna alamiah. Maka ilmu yang bersangkutan disebut cabang ilmu yang membicarakan metodologi kodifikasi ilmu-ilmu Al-Quran, dan objeknya menjadi lebih khusus dibandingkan objek ulum Al-Quran ditinjau dari makna idofi. Oleh karena itu, definisi ulum Al-Quran dari makna alam ini adalah suatu ilmu yang membahas Al-Quran yang berkaitan dengan tujuan diturunkan, upaya pengumpulan, bacaan, penafsiran, nasih mansukh, asbabun nuzul, ayat makkiyah, dan ayat lainnya. Berikut ini adalah kurang lebih gambaran cakupan ilmu Al-Quran melalui aspek makna idofi dan makna alam. Untuk materi berikutnya, saya persilahkan kepada Safira Afifah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi, yaitu mengenai macam-macam ulumul Quran. Yang pertama, ulumul Quran bima'nal idhofi aqobi, yaitu sekelompok ilmu-ilmu pengetahuan agama Islam dan ilmu-ilmu bahasa Arab mengenai Al-Quran yang masih berdiri sendiri, seperti ilmu tafsir, ilmu rasmil Quran, ilmu mazajil Quran, ilmu irabil Quran, ilmu qiraatil Quran, ilmu gharibil Quran, ilmu asbabun nuzul, dan lain-lain. Ilmu yang membahas sesuatu segi dari Al-Quran yang belum terintegrasi menjadi satu nama yang disebut ulumul Quran. Kemudian untuk yang kedua, yaitu ulumul Quran bima'nal mudawwam, yakni ilmu yang terdiri dari beberapa pembahasan mengenai Al-Quran dari segi turunnya, pengumpulannya, penerbitannya, penulisannya, bacaannya, penafsirannya, kemu'jizatannya, nasikh mansukhnya, i'rabinya, gharibnya, majaznya, sumpah-sumpahnya, dan lain-lain yang dibahas di dalamnya.
Ringkasnya, ulumul Quran mudawwam adalah yang sudah merupakan gabungan dari beberapa ulumul Quran idhofi sehingga sudah terintegrasi menjadi satu dari seluruh ilmu yang membahas kitab Al-Quran dari berbagai seginya. Ya, next. Yaitu ruang lingkup ilmu Al-Quran. Ruang lingkup ilmu Al-Quran, ulumul Quran meliputi jumlah 77.450 ilmu. Hal itu menurut perhitungan jumlah kalimat yang ada dalam Al-Quran di kala tempat, karena setiap kalimat mengandung makna zahir, batin, terbatas, dan tak terbatas. Maaf, ya, terima kasih. PPT sudah berganti. Itu dilihat dari jumlah mufradatnya. Namun jika dilihat dari sudut kaitan-kaitan susunan kalimat, maka bilangan ulumul Quran tak terhingga. Hanya Allah yang mengetahui jumlahnya. Objek materi ilmu ini adalah Al-Quran dari segi-segi yang beraneka macam di atas. Ilmu qiraatnya misalnya. Objek pembahasannya adalah Al-Quran dari segi lafaz dan cara pengucapannya. Ilmu tafsir objek pembahasannya Al-Quran dari segi pemahaman maknanya. Ulumul Quran berbeda dari suatu ilmu yang merupakan cabang daripadanya. Misalnya, ilmu tafsir yang menitik beratkan pembahasan pada penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Karena itu, ilmu ini diberi nama Ulumul Quran dengan bentuk jamak, bukan ilmu Al-Quran dengan bentuk mufrad. Oke, next. Berkaitan dengan masalah ini, Muhammad Hasbi As-Sidki berpendapat bahwa ruang lingkup pembahasan ulum Al-Quran terdiri dari 6 pokok yang selanjutnya terdapat cabang-cabang pembahasan tersendiri berikut ini. Yang pertama, persoalan tentang tempat turunnya ayat, waktunya, dan peristiwanya. Waktu dan tempat turunnya Al-Quran, asbabun nuzul Al-Quran, seperti contohnya ayat Makki dan Madani. Yang kedua, persoalan sanad Al-Quran, yaitu sanad mutawatir, ahad, syadz, qiraat al-Nabi, bentuk-bentuk qiraat Nabi SAW, al-ru'wat para periwayat, al-ruwat para periwayat, al-hufaz para penghafal Al-Quran. Kemudian next, yang ketiga yaitu persoalan ada al-qiraah tentang cara membaca Al-Quran. Ini dari 6 macam pula, yaitu waqaf, iftida, imala, mad, takhfif, al-hamzah, idgham. Dan yang keempat, persoalan yang menyangkut lafaz-lafaz Al-Quran, dan ini ada 7 macam, yaitu lafaz gharib, mu'rab, hajaz, mushtarak, yang mengandung lebih dari satu makna, mutaradif, isti'arah, dan tashbih. Kemudian next, yang kelima, persoalan tentang makna-makna Al-Quran yang berhubungan dengan hukum, al-mahaz, mujmal, muqayyad, mantuk, mafhum, muhkam, mutasyabih, muskil, nasikh, mansuh, dan lain-lainnya. Dan yang keenam, persoalan makna Al-Quran yang berhubungan dengan lafaz. Dan ini ada 5 macam juga, yaitu al-fasl, pisah, al-wasi, nyambung, ijaz, singkat, ibnab, panjang, dan qasr, pendek. Baik, untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Fira Widiawati. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan ilmu Al-Quran. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, ilmu Al-Quran terutama mengenai tafsir Al-Quran masih diriwayatkan secara lisan. Ketika zaman kekhalifahan Utsman, di mana pada saat itu Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit untuk membukukan Al-Quran menjadi satu mushaf dan satu bahasa, yaitu logat orang Quraisy. Karena pada saat itu umat muslim memperdebatkan masalah bahasa Al-Quran yang berbeda, yang kemudian hal tersebut terlaksana. Mushaf itu disebut mushaf iman. Penulisan mushaf tersebut dinamakan Ar-Rasmul Utsmani, dan itu dianggap sebagai permulaan ilmu rasmil Quran. Kemudian datang masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, dan atas perintahnya Abdul Aswad Ali
meletakkan kaidah-kaidah nahwu, cara pengucapan yang tepat dan baku, dan memberikan ketentuan harokat pada Quran, yang kemudian hal ini disebut ilmu Irabul Quran. Yang selanjutnya, para sahabat dan tabi'in melanjutkan usaha mereka dalam menyampaikan makna-makna Al-Quran beserta ilmunya. Next. Untuk perkembangan ulum Al-Quran abad 2 Hijriah, pada abad ini tiba masa pembukuan yang dimulai dengan pembukaan hadis dengan segala babnya. Akan tetapi, para ulama lebih memprioritaskan penyusunan tafsir, karena tafsir adalah induk ulum Al-Quran. Di antara mufasir yang terkenal pada abad ini adalah Syubah Al-Hajjah 160 Hijriah, dan Sufyan bin Uyainah 198 Hijriah, kemudian Sufyan Ats-Tsauri 161 Hijriah, dan yang terakhir Ibnu Jarir At-Tabari 310 Hijriah. Untuk yang kedua, perkembangan ulum Al-Quran abad ketiga Hijriah. Pada abad ini, para ulama mulai menyusun pula beberapa ilmu Al-Quran, di antaranya yang pertama Ali bin Al-Madini 234 Hijriah telah menyusun karangannya mengenai asbabun nuzul. Yang kedua, Abu Ubaid Al-Qasim tahun 224 Hijriah menulis tentang nasik, mansuk, dan qiraat. Dan yang terakhir, Ibnu Qutaibah tahun 276 Hijriah itu menulis tentang Mushkilatul Quran. Next. Lanjut ke slide berikutnya, Mbak. Untuk perkembangan ulum Al-Quran abad ke-4 Hijriah. Pada ini mulai disusun ilmu Gharib Al-Quran. Di antara ulama yang menyusun ilmu ini adalah Abu Bakar Asy-Sistani pada tahun 330 Hijriah dan Abu Bakar Muhammad bin Al-Qasim pada tahun 328 Hijriah. Dan yang keempat, perkembangan ulum Al-Quran abad ke-4 Hijriah. Abu Bakar Al-Bakalani pada tahun 403 Hijriah menyusun Ijazul Quran. Al-Mu'in Asy-Syahawi pada tahun 643 Hijriah menyusun Aqsamul Quran. Ali bin Ibrahim bin Sa'id Al-Kufi pada tahun 430 Hijriah menyusun mengenai Irabul Quran. Next, Mbak. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini disebutkan Islam merupakan agama yang sempurna, yang berpedoman pada sumber hakiki Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah kalam ilahi yang di dalamnya mengajarkan berbagai hal tentang ihwal, pedoman hidup, serta berbagai ilmu pengetahuan yang diperuntukkan demi kemaslahatan manusia. Ulumul Quran adalah ilmu yang membahas segala hal yang berhubungan dengan Al-Quran dan ilmu-ilmu yang didasarkan kepada Al-Quran sebagai penunjang untuk memahami Al-Quran secara luas dan mendalam. Perlu kita pelajari agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang terjadi acuan dan pedoman hidup dalam rangka meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Next. Di sini pertumbuhan dan perkembangan ulumul Quran berlangsung dalam rentang waktu yang panjang. Walaupun pada masa Nabi hidup disiplin ilmu ini belum dibukukan, sebab sahabat merasa cukup meminta penjelasan dari Rasul akan sesuatu yang tidak dipahami. Namun hal ini berkembang di mana wilayah Islam telah luas dan banyak orang Ajam atau non-Arab yang masuk Islam. Tentunya mereka mengalami kesulitan dalam membaca dan memahami Al-Quran.
lahirlah inisiatif dari Utsman untuk menyalin Al-Quran kembali dari salinan Al-Quran yang pernah ditulis di masa Nabi hidup dan diperbanyak. Tindakan ini disusul dengan berbagai kegiatan para sahabat dan para tabi'in untuk menggali berbagai ilmu dalam Al-Quran, sehingga lahirlah berbagai kitab. Akhirnya pada abad kedua Hijriah, ulumul Quran mulai dibukukan. Dengan kitab-kitab yang sudah ditulis tersebut, semakin meninggi para ulama tentang Al-Quran. Imam Asy'uti adalah salah satu ulama ulumul Quran yang berpengaruh karena kitabnya menjadi pegangan bagi para peneliti dan penulis dalam ilmu ini. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada anggota dari kelompok 4 atas pemaparan materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi saya memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini bisa langsung on mic ya, atau bisa menuliskan di komen di room chat. Terima kasih. Ya, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini? Izin bertanya Mbak Safira. Ya, silakan. Saya masih kurang paham mengenai ilmu gharib Al-Quran. Nah, itu apa yang dimaksud dengan ilmu gharib Al-Quran itu membahas tentang apa saja? Kemudian berikan contoh lafadznya di dalam Al-Quran itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Aziza atas pertanyaannya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Aziza mengenai ilmu gharib Al-Quran. Jadi gharib itu kan berasal dari bahasa Arab yang jamak dari ghoriba yang artinya asing ataupun sulit pengertiannya. Jadi ilmu gharib Al-Quran ini adalah ilmu yang terjadi tentang ayat-ayat yang asing ataupun sulit pengertiannya, kayak contohnya misalnya alif lam mim atau ha mim. Itu kan kita nggak tahu artinya itu. Jadi ilmu gharib ini membahas tentang bukan sih. Maaf, ralat. Sebentar.
Untuk macam-macamnya saya ralat. Jadi macam-macam dari bacaan gharib Al-Quran itu misalnya itu sakta, lalu ada imalah, ada ismam. Nah, jadi ilmu Al-Quran itu mempelajari ilmu gharib Al-Quran itu mempelajari bagaimana cara bacaan-bacaan tersebut yang sulit dimengerti. Terlebih misalnya seperti kita yang non-Arab. Kurang lebih seperti itu, Mbak Aziza. Oke, terima kasih Mbak Syifa. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Mbak Aziza sudah dapat terjawab. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya persilahkan. Baik, ada pertanyaan di room chat dari Mbak Asri mengenai penjelasan dari Mushkilatul Quran. Baik, kami diskusikan terlebih dahulu ya Mbak Asri. Terima kasih. Musikilat itu bacaan yang dianggap sulit dan tidak keluar dari hukum bacaan. Berikut penjelasan dari saya untuk teman-teman yang mau menambahkan boleh. Baik, sebelumnya saya minta maaf ya. Saya di sini akan mengulangi penjelasan saya. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Mbak Asri. Untuk musikilat adalah bacaan yang dianggap sulit dan tidak keluar dari hukum bacaan. Untuk jenis-jenis bacaan musikilat itu sendiri adalah perubahan suara, yaitu suara huruf so diganti dengan huruf ya, itu huruf ro dibaca tebal, terus huruf wawu tidak dibaca.
seperti itu, Mbak. Bagaimana Mbak Asri sudah bisa menjawab pertanyaan? Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Asri juga sudah terjawab. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Izin masuk, Mbak. Iya, silakan. Apakah saya boleh menambahkan pertanyaan dari Mbak Aziza tadi, memberikan contoh bacaan gorib itu? Iya, boleh sih. Boleh sekali, silakan. Nah, di sini gorib itu adalah bacaan yang tidak tampak. Gorib itu kan artinya tidak tampak. Nah, di bacaan gorib itu ada banyak, ada muskilat, terus ada imalah. Ini saya bacakan contoh dari bacaan imalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Nah, kan di sini roknya itu kan fathah, tetapi itu dibaca roknya itu sepertiganya kasroh, karena gorib itu tidak tampak. Jadi ada beberapa ayat atau beberapa surah yang emang ketentuannya itu dibaca gorib. Udah cukup, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Nadia atas tambahannya. Semoga dapat menjadikan ilmu tambahan juga ya buat kita semua. Terima kasih Mbak Nadia. Sekali lagi, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi yang telah kami sampaikan? Mungkin jika tidak ada, kami akhiri saja mungkin ya. Tidak ada yang ingin bertanya lagi kan? Mungkin belum ada, Mbak. Oke, baik. Jika seperti itu, maka saya akan mengakhiri presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri, mohon maaf bila kelompok kami ada salah kata atau salah dalam materi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Pak Irwanto. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini yang presentasi 3 orang ya, Siva, Vira, dan Safira ya. Materinya tentang ruang lingkup ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, ini baru ruang lingkup ilmu-ilmu Al-Quran ya, sudah banyak sekali kan. Nah, ilmu-ilmu ataupun ruang lingkup ilmu Al-Quran ini tujuannya adalah untuk menjaga keotentikan Al-Quran. Ya, kalau dulu kan tadi sudah disampaikan tuh, kalau dulu zaman para sahabat mendengar langsung dari Nabi, sehingga dekat dari sumbernya. Nah, tujuannya adanya ilmu-ilmu yang banyak ini kan di di subbab-subbab. Jadi masalah ini belajarnya ilmu ini, masalah ini belajarnya ilmu ini. Itu untuk supaya sumber aslinya itu tidak hilang. Kenapa? Karena kan yang namanya sumber itu ketika lebih lama, semakin lama itu kan kalau tidak dijaga oleh generasi-generasi awal, ya maka ada mungkin part-part yang hilang nantinya. Ada part-part yang hilang, ada bagian-bagian yang hilang. Nah, dengan adanya klasifikasi semacam ini, itu sehingga part-part itu utuh. Ya. Jadi part-part tadi yang disampaikan itu misalkan ada
ilmu-ilmu yang membahas tentang qiraat, ada yang membahas tentang apa lagi itu? Gharib Quran, nasikh mansukh, asbabun nuzul ya, ilmu tafsir itu lebih detail. Sama seperti teman-teman ketika belajar ilmu kimia misalkan. Ilmu kimia kan gambaran besar ya. Nanti kan di dalamnya kan ada subbab materi ya, subbab materi. Nah, ada tentang geometri, ada tentang kesetimbangan, asam basa dan lain-lain misalkan. Nah, itu kan bagian-bagiannya. Kalau ilmu itu kan berkembang ya. Kalau Quran kan sudah sudah sempurna. Jadi ketika turun itu sudah sempurna. Jadi tidak akan ada yang terlewat. Kalau ilmu-ilmu eksak itu bisa jadi ada temuan-temuan baru. Tapi kalau misalkan Al-Quran itu dari sana sampai ketika diturunkan Nabi, itu kan sudah fungsinya memang fi kulli zaman wal makan. Nah, jadi tidak lekang oleh waktu ya, dan tidak terbatas oleh geografis ataupun tempat. Makanya kalau ada kitab-kitab suci yang ada revisi tiap tahunnya, itu namanya bukan kitab suci. Kalau butuh revisi, ya butuh revisi itu dalam artian ada perjanjian lama, perjanjian baru, terus bikin lagi, ada yang dihapus lagi. Itu kan berarti ada ketidaksesuaian terkait perkembangan zaman. Kalau ilmu-ilmu selain wahyu itu kan selalu berkembang. Makanya ini bedanya wahyu dan akal. Kalau akal ini ilmu pengetahuan, selalu berkembang sesuai zaman. Tapi kalau wahyu sudah sempurna ketika diturunkan. Jadi wahyu itu sudah meliputi seluruhnya, ya. Tinggal kita mempelajarinya, jangan sampai ada yang terlewat. Kalau bagi orang-orang awal-awal mungkin ya belajarnya yang penting bisa ngaji dulu. Belajarnya bisa ngaji itu kalau zaman dulu belajar ngaji itu sulit ya sebelum adanya buku Iqra itu ya. Mungkin teman-teman yang seumuran tahun 2000-an itu belajarnya sudah menggunakan metode Iqra ya. Betul nggak teman-teman? Belajar Quran pakai Iqra atau bukan? Halo? Kedengeran nggak? Dengar, Pak. Dengar ya. Pakai Iqra atau ada yang selain Iqra? Belajar Qurannya. Pakai Iqra, Pak. Pakai Iqra ya. Kalau dulu zaman Bapak itu mungkin ya apakah metodenya sudah ada tapi belum sampai ke daerah Bapak nggak tahu. Zaman Bapak kecil tuh bukan Iqra ya, ada semacam kayak buku apa gitu. Lebih sulit kalau menurut Bapak. Ketika Bapak lihat Iqra terus ngajarin ke adik kelas, ke murid-murid Bapak itu lebih mudah sekali. Bisanya, cepatnya belajar Iqra itu. Itu kan metode, hanya metode, tapi yang namanya metode bebas, tapi tujuan utamanya adalah agar otentifikasi Al-Quran itu tetap terjaga. Mana yang panjang, mana yang pendek, bagaimana makhorijul hurufnya, pembacaan tasdid gimana, dan lain sebagainya. Itu yang paling dasar ya. Nah, kalau yang tadi yang ilmu gharib Quran yang tadi sudah dicontohkan juga ya, itu adalah bagian-bagian kecil yang penting, tetapi mungkin ada beberapa guru atau ustadz yang belum menyampaikan ketika teman-teman belajar Iqra. Yang penting bisa dulu, karena nanti ya ketika udah Quran kan ketemu tuh ada yang namanya sakta, ada yang namanya isman, nah, terus tadi ya muskilat ya,
Jadi di tulisannya apa, dibacanya ada yang berbeda. Tapi itu sangat sedikit sekali ya. Sangat sedikit sekali dalam Al-Quran adanya. Tetapi kita harus tahu. Seperti tadi misalkan tulisannya memang majroha ya, tapi bacanya ada yang majreha. Itu salah satu contoh-contohnya. Terus misalkan ada ilmu tafsir. Ilmu tafsir ini bagian dari ulumul Quran. Tetapi bagaimana cara menafsirkan yang tepat, yang mendekati kebenaran. Nah, kalau hari ini banyak misalkan ada majelis tafsir dan lain-lain. Boleh nggak boleh, tetapi penafsirnya ini sudah masuk kriteria belum? Kriteria yang seperti apa, Pak? Kriteria misalkan sudah minimal hafiz Quran, hafal hadis, tahu asbabun nuzul, tahu asbabul wurud, tahu ilmu alatnya, ilmu nahwu, ilmu shorof. Nah, itu penting. Kenapa? Supaya ketika menafsirkan itu tidak asal nyeplok. Karena kenapa? Karena terjemahan tok itu sangat tidak cukup. Ketika misalkan kita membaca terjemahan ayat-ayat perang misalkan, kita disuruh membunuh orang-orang kafir. Ya kalau misalkan hari ini tiba-tiba kita baca terus disuruh membunuh orang kafir, kita tidak tahu konteksnya, kan jadi salah. Masa setiap ada orang kafir kita bunuh, orang kafir lagi diem, kita bunuh juga, kan nyasar akhirnya. Nah, itu harus petik konteks ayat ini turunnya seperti apa. Perintahnya lagi di mana. Posisi keadaan nabinya lagi seperti apa. Itu menjadi penting. Kalau tidak tahu itu bisa dipastikan nyasar. Bisa dipastikan nyasar. Makanya kenapa hari ini misalkan ya, ada dua kubu besar yang kita amati, misalkan ada kelompok-kelompok yang tidak sepakat, termasuk masalah negara aja ya, ada kelompok-kelompok yang kekeh yakin dengan khilafahnya, ada kelompok yang itu adalah pemahaman yang harus sampai kepada konteks ya. Terus juga ada yang orang-orang Islam yang dicap sebagai, mohon maaf dalam tanda kutip, suka ngebom orang. Kadang-kadang yang dibom juga belum tentu non-muslim. Karena membaca ayat-ayat jihad yang tidak tepat, sehingga penerapannya juga akhirnya tidak tepat. Suara Bapak lancar nggak, Lilis? Terdengarnya lancar nggak? Terdengar, Pak. Lancar nggak? Atau putus-putus? Lancar ya. Oke, nanti kalau suara Bapaknya putus-putus di ini aja, di interupsi aja. Nah, seperti itu. Termasuk hari ini ada kelompok-kelompok misalkan yang baru taubat, baru hijrah, baru tahu Islam, terus tiba-tiba membid'ah-bid'ahkan amalan-amalan ulama terdahulu. Membid'ahkan para kiai yang sudah belajar dalam tentang Al-Quran. Membid'ah-bid'ahkan amalan yang mereka hanya baru tahu, baru belajar kemarin, baru insaf, baru taubat, baru sadar bahwa oh saya selama ini berada di jalan yang salah, terus dia memperbaiki diri, terus tiba-tiba dia tahu mana musyrik, bahkan orang Islamnya sendiri dicap musyrik, apalagi sampai kepada kaum takfiri. Nah, ini kan ngeri sekali. Ngeri sekali. Sedangkan misalkan yang dibid'ah-bid'ahkan para kiai yang belajar di pesantren belasan tahun, yang dia ngajinya juga sudah kitab-kitab level-level atas ya. Misalkan kitab fikihnya juga sudah sampai ke sudah melewati Fathul Qorib, Fathul Mu'in, bahkan sampai ke Mahali misalkan, tetapi dibid'ahkan, disalahkan, dimusyrikkan oleh orang-orang yang baru belajar kemarin. Terus kita mau mendengar siapa? Ini kan misalkan ada yang membandingkan diri, kita itu lebih baik mendengar omongan orang-orang yang
dulunya preman sekarang tobat, daripada dulunya santri sekarangnya preman. Ya itu perbandingan yang tidak tepat. Perbandingan yang tepatnya adalah kita itu lebih secara intelektual, secara keilmuan, lebih mendengarkan orang yang belajar Islam dari kecil sampai besar, sampai mengajar, sampai punya pondok pesantren, itu pasti lebih baik pemahaman Islamnya daripada orang yang baru sadar kemarin. Dan belajar ngajinya pun belum bisa, bahkan yang lebih parahnya. Bapak bukan menyalahkan, tetapi sudah seharusnya kita bisa memilih informasi yang tepat, informasi yang bijak. Ini kelompok siapa sih tiba-tiba membidah-bidahkan amalan-amalan para ulama terdahulu misalkan. Yang mungkin baru tahunya baru seperti itu. Nah, inilah gunanya kita tafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama. Bukan hanya di atas dari tolabul ilm, tapi tafaqquh fiddin. Apa konkret dari tafaqquh fiddin itu adalah kita pondok pesantren, bukan pesantren-pesantren kilat, pesantren petir, pesantren geluduk ya, yang baru kemarin terus tiba-tiba ini. Apa tujuannya? Bukan berarti menyombongkan yang pesantren lebih hebat, lebih apa, tetapi cobalah ketika ada perbedaan bertanya dulu. Misalkan kok mereka tahlilan kata orang sebelah, kok ditanya dong ke orang pelaku tahlilnya, ke kiainya, Pak Kiai saya belum tahu dalil tahlilan itu seperti apa, kok ada, mohon pencerahan, maklum Pak Kiai saya baru belajar, kan enak akhirnya. Tabayun dulu. Kalau dalam Al-Qur'annya kan ketika datang informasi fatabayanu. Tabayun, jangan langsung ditelan mentah-mentah menyalahkan orang. Itu harus dibiasakan di kalangan intelektual. Ada orang yang misalkan setiap sholat subuh kunut, ada yang tidak kunut. Ditanya dong, jangan sampai yang tidak kunut nyalahin yang kunut. Kenapa kamu kunut? Kunut itu kan sudah dinasah. Ditanya dong, kenapa? Bahkan selevel Imam Syafi'i juga, Imam Madhab juga kunut misalkan. Ada yang tidak kunut. Jadi perbedaan itu jangan sampai diserang, ketika menyerang dan kitanya belum punya argumen yang kuat, belum punya ilmu yang mapan, malah malu-maluin diri sendiri akhirnya. Apalagi menyalah-nyalahkan, apalagi musyrik-musyrikan. Ada orang sering ziarah kubur, istighosaan dan lain-lain. Kita dapat pengetahuan nih dari ulama atau dari ustadz di YouTube. Ada katanya ziarah kubur, sholat di kubur itu musyrik. Coba dong ditanya yang perbedaan musyrik itu seperti apa sih? Definisinya dulu, definisi musyrik itu apa? Terus kegiatan-kegiatan ABC apakah termasuk musyrik atau tidak? Kalau kita belum tahu ilmunya, dalilnya dan lain sebagainya, ditanya dulu. Tanya dong ke pelakunya. Nah, jangan sampai kita, wah itu musyrik, ini musyrik. Jadi kita baru melangkah. Nah, ini kelompok-kelompok yang seperti ini sudah mulai banyak di kita. Kenapa? Karena ngajinya dari YouTube. Ketika ngajinya dari YouTube, dari kelompok yang misalkan suka menyerang kelompok lain, atau kelompok yang suka membidah-bidahkan kelompok lain, itu langsung mengklaim tanpa adanya tabayun, klarifikasi. Kenapa kok orang-orang, para ulama-ulama terdahulu kok melakukan ini? Saya kok belum tahu apa-apa ya. Maklum Anda ini dari dulunya memang belum pernah belajar, atau belajarnya masih baru kemarin, belum sampai puluhan tahun, belum belajar usul fikih dan lain sebagainya. Nah, ini harus jangan sampai ketika oh iya ya, ini musyrik, oh iya ya, ini bid'ah. Padahal kita nggak tahu argumentasinya, ilmu-ilmu yang masih banyak dalam ulumul Quran aja kita masih banyak yang kurang, belum bagian-bagian dari ulumul hadis, macam-macam hadis, ada hadis ahad, ada hadis masyhur, ada hadis doif, ada hadis hasan, ada hadis sahih, kualifikasinya seperti apa, mana yang pantas dijadikan landasan hukum, mana yang tidak, hukumnya seperti apa. Nah, jangan sampai kita nggak tahu semacam itu, tapi sudah menyalah-nyalahkan orang lain. Nah, bagaimana yang bijak? Kalau kita tidak tahu, tanya dong. Nah, seperti dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
Kalau nggak tahu, tanya ke ahli zikri, itu ya orang-orang yang tahu lebih banyak tentang keilmuannya. Ini baru bagi. Kenapa Bapak sampaikan? Karena hari ini banyak teman-teman, khususnya misalkan yang background-nya bukan ini, terus tujuannya baik, pengen mendengar pengajian di YouTube, dan salah nggak? Tidak salah sama sekali. Tetapi kita harus bisa sebagai, apalagi teman-teman yang mengenyam pendidikan tinggi di perguruan tinggi, harus bijak. Bagaimana seorang ilmuwan? Minimal Anda menjadi orang yang tidak terbawa arus oleh kelompok-kelompok tertentu, tetapi kita menjadi bijak. Kan emang seperti itu. Kalau kita ada informasi dari teman sebelah, si A itu suka ini loh, ngomongin kamu loh, kita jangan langsung telan mentah-mentah, dicek dulu dong. Klarifikasi namanya dalam Islam seperti itu. Karena kalau tidak cek ikut-ikutan, jadi ini memfitnah nanti. Ya, ini sangat ini sekali. Dan inilah salah satu sebab munculnya perpecahan-perpecahan di kalangan Islam itu sendiri. Ketika kedangkalan ilmu atau kefanatikan yang membabi buta, kefanatikan yang gelap mata, namanya itu fanatik buta ya, itu tidak mau belajar dan tidak mau mengkonfirmasi. Seperti itu. Ya. Nah, gitu ya. Jadi ini macam-macamnya banyak. Ada ilmu ijazul Quran, ada nasakh mansukh, ada ilmu qiraat. Ilmu qiraat itu yang qori itu loh. Seperti apa? Ilmu asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turun tadi ya. Kalau di hadis namanya asbabul wurud. Jadi teman-teman harus banyak bertanya sebelum mengklaim, apalagi sampai menuduh orang. Nah, seperti itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum di absen. Oke, kalau enggak ini kita absen dulu. Asri. Bertanya, Pak. Oh, silakan. Kan itu apa namanya? Kita tuh kan dalam Al-Qur'an itu belajar tajwid, terus belajar ilmu gharib, muskilat, itu tuh wajib atau enggak ya, Pak? Soalnya kan jarang orang tuh lebih ke umumnya aja. Dia tuh cuma belajar tajwidnya gitu, Pak. Sementara kalau bagaimana hukumnya bagi orang yang baca Al-Qur'an ketika dia tidak tahu apa itu, kan kayak majreha, pas dibaca majroha itu kan salah banget gitu, Pak. Itu wajib gak sih, Pak, belajar ilmu gharib itu, Pak? Terima kasih. Oke, iya. Itu sebenarnya bagian dari membaca ini ya, mempelajari Al-Qur'an. Makanya itu hukumnya gimana? Ya kalau misalkan kita pengen lebih dalam, hukumnya ya wajib. Kan menuntut ilmu hukumnya wajib, apalagi tentang Quran. Bagaimana kalau misalkan salah, belum tahu, kan Allah ini Maha Pemurah ya. Jadi kalau kita salah karena tidak tahu, ya dimaafkan. Tetapi setelah tahu, nah itu di bab ini itu sedikit sekali ya. Seperti kalau ismam itu ada latak mana, dibacanya latak mauna, misalnya sambil monyong mulutnya. Nah, itu hanya ada, termasuk saktah. Saktah itu ada tandanya kok. Di Iqra juga sebenarnya kalau ustadznya ketat, itu ada loh. Di bab akhir-akhir itu bagaimana wakaf ya. Ada ada wakaf, ada sholat, ada lambangnya itu sod sama la ya. Sholat. Nah, itu kepanjangan dari waslul ula, ada qaf sama la itu waqful ula, ada la itu. Kalau Bapak termasuk kalau ngajar anak-anak kecil yang Iqra itu selalu dibilang bahwa secara garis besar intinya membaca Quran itu yang nggak boleh berhenti, misalkan yang ketika ada waqaf la itu kan artinya dilarang. Sisanya kalau waslul ula itu kan lanjut lebih utama. Tetapi yang namanya lanjut lebih utama, kayak kalau berhenti juga nggak berdosa. Nah, jadi boleh berhenti. Tapi supaya nggak bingung, yang penting jangan berhenti di wakaf yang tanda la itu. Nah, termasuk misalkan
Saktah itu kan berhenti sejenak tapi tidak ini ya, tidak bernafas. Ada tulisannya kok, saktah. Misalkan ada di surat Yasin, ada di surat apalagi tuh 10 ayat pertama surah Al-Kahfi juga ada ya. Ada tulisannya saktah, tapi memang tidak diharokati ya. Sin, kaf, ta, ha. Nah, tulisannya seperti itu. Wajib nggak ya? Wajib. Nah, nanti apalagi sekarang bisa ini ya. Itu hanya sedikit, tapi kalau misalkan biasanya sudah disampaikan ya oleh guru ngajinya ya. Tetapi itu tidak termasuk dosa besar ya. Dan dosa besar kan tahu sendiri ya. Kalau ini hanya bagian kecil, tetapi ketika kitanya mau belajar itu akan selalu lebih baik. Gitu, Nadia. Ya, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, nanti bisa bertanya ya, baik itu di grup atau di grup kalau ada pertanyaan tentang Quran boleh ya. Nanti kalau teman-teman ada yang bisa menjawab, dijawab. Nanti kalau Bapak belum ada yang menjawab, nanti Bapak cari. Apalagi sekarang sebenarnya sudah ada semua jawabannya. Oke, ada lagi? Cukup ya? Sebelum di absen. Nanti ya walaupun ada absen dari siapa yang suka ngirimin absen itu Asri ya. Nggak apa-apa, tapi Bapak punya rekapan absen ininya ya. Asri, hadir nggak? Hadir, Pak. Lilis? Hadir, Pak. Aziza? Hadir, Pak. Fariha? Hadir, Pak. Nadia? Hadir, Aprilia? Pak. April? Ada nggak? Aprilia? Nggak ada. Erbaningsi? Hadir, Pak. Nurul Aini? Hadir, Pak. Emilia? Hadir, Pak. Siva? Hadir, Pak. Yang presentasi ya, Siva, Vira, Safira ya. Sarafina? Hadir, Pak. Sulis? Hadir, Pak. Yaki? Hadir, Pak. Eni? Hadir, Pak. Talita? Hadir, Pak. Padia? Hadir, Pak. Safa'a? Hadir, Pak. Anggun? Hadir, Pak. Fadila? Hadir, Pak. Mutia? Mutia izin, Pak. Oh iya, Mutia izin ya. Adisa? Hadir, Pak. Kotrun? Hadir, Pak. Cindy? Hadir, Pak. Legendaria? Hadir, Pak. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.